What's up kaum berbahan dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya si Boy yang gak akan bosan-bosannya memberi asupan film yang membagongin. Yang kali ini akan merangkum film berjudul Fall yang dirilis tahun 2022. Jangan menonton film ini jika kalian mempunyai fobia ketinggian, karena film ini menguras mental dan adrenalin. Tanpa banyak cuap di awal, langsung saja atur posisi diuk, pasang handsfree, jangan lupa rokok dan kopai. Selamat menonton dan... Kisah akan berfokus kepada dua orang perempuan bernama Hunter, Becky, dan satu orang bernama Dani. Ia adalah suami dari Becky. Yang terlihat ketiga orang tersebut sedang mendaki tebing yang amat sangat tinggi dan berbahaya, di mana diketahui mereka sangat hobi memanjat tebing di luar batas yang memacu adrenalin. Hal itu terlihat saat mendaki tebing tersebut hanya berbekal tali tambang dan pengaman seadanya. Saat Dani berniat memasang pengait ke sebuah celah untuk melanjutkan pendakiannya itu, ternyata di dalam celah tersebut terdapat manuk alias burung yang mengagetkan Dani hingga membuatnya terjengkang dan melepas pegangannya itu. Dani pun meminta Becky untuk melepas tali yang terhubung ke dirinya agar Dani dapat meraih bebatuan tebing tersebut dan berpegangan, namun tiba-tiba 51 minggu setelah Dani tewas, terlihat Becky yang amat sangat terpukul atas kehilangan Dani, di mana ia melampiaskannya dengan bermabuk-mabukan yang sesekali mencoba menghubungi Dani untuk melepas rindunya, yang membuat ayahnya khawatir hingga menungguinya di luar dengan berusaha menenangkannya dan menyayangkan perilaku putrinya itu. Entah jika Becky yang terjatuh pada saat itu, apakah dia akan melakukan hal yang sama seperti putrinya. He's not. And you damn well know it. Namun Becky yang sudah terlanjur berlarut atas kehilangan Dani tak menggubris sedikit pun perkataan ayahnya itu dan beranjak pulang dengan berjalan kaki. Hingga tak lama datang Hunter yang mendatangi rumah Becky, di mana ayahnya memberitahu Hunter untuk menemaninya karena ia khawatir pada putrinya itu. Hunter yang mempunyai rencana gila pun mengajak Becky untuk memanjat menara pemancar stasiun TV B67 yang tingginya mencapai 2000 kaki. Namun Becky merasa ragu karena setelah kehilangan Dani, ia tak pernah sekalipun melakukan panjat tebing dan merasa takut dan trauma atas ketinggian. Namun Hunter membujuknya dengan perkataan yang meyakinkan mental Becky dengan mengatakan untuk menaburkan abu Dani di puncak menara tersebut agar Dani merasa tenang di alam barja. Keesokan paginya, Becky yang melihat kotak abu Dani memikirkan perkataan Hunter semalam dan menghampirinya, hingga Hunter dan Becky pun beranjak pergi ke lokasi menara tersebut, di mana mereka tidak tahu bahwa bahaya yang amat sangat mengerikan akan mengintai mereka. Dan diketahui juga Hunter adalah seorang YouTuber yang berniat membuat pemanjatan tower tersebut untuk konten YouTube-nya agar mendapat pundi-pundi AdSense, yang kerap kali ia melakukan hal-hal yang berbahaya yang memacu adrenalin para penontonnya. Malam pun poek, di mana Hunter dan Becky menginap di sebuah motel dan menanyakan kepada seorang pegawai lokasi menara tersebut, yang ternyata lokasinya tidak jauh dari motel tempat mereka menginap dan terlihat dari kejauhan. Give me your phone charger. Now I'm just gonna line up the prongs with the elements in the lamp and a very cool life hack. Keesokan harinya mereka pun menuju lokasi tower itu dengan hanya berbekal seutas tali dan perbekalan yang amat sangat minim, di mana Becky yang setelah melihat tower itu dari dekat, mentalnya sempat terguncang dan merasa ragu. Namun Hunter berusaha meyakinkannya agar Becky tetap mau memanjat tower tersebut. I'm petrified of my shaking. And I'm right here beside you the whole time. Terlihat tower itu sudah usang dan karatan yang sewaktu-waktu dapat runtuh dengan ketebak angin alias terhempas angin, yang membuat menontonnya semakin deg-degan. Kembali lagi ke Hunter dan Becky yang belum jauh memanjat, tiba-tiba sebuah anak tangga coplok yang sebenarnya pertanda buruk. Namun mereka terus memanjat tanpa memperdulikan itu hingga sudah sampai setengah perjalanan, yaitu 1000 kaki, dan melanjutkan pendakiannya itu hingga sampailah di ketinggian 1800 kaki.
Namun kegilaan Hunter belum cukup sampai di situ, di mana ia terus melanjutkan pendakiannya itu setinggi 200 kaki lagi tanpa ada pengaman apa-apa alias ngegeblong, di mana Becky menolaknya. Namun lagi-lagi Hunter terus memaksa Becky untuk mengikutinya. Dalam perjalanan 200 kaki menuju ke puncak menara itu, terdapat banyak kejanggalan yang membuat Becky semakin tegang, ditambah Hunter ngeendeg-endeg alias mengguncang-guncang tangga yang sudah karatan itu hingga membuat baut-bautnya terlepas. Akhirnya mereka pun sampai di puncak menara tower tersebut, di mana Hunter yang gila akan pacuan adrenalin yang tinggi melakukan hal-hal yang membuat penonton tahan napas selama beberapa detik dan memaksa Becky melakukan hal yang sama. Becky pun menaburkan Abu Dhani di puncak menara tower tersebut dengan bangga dan perasaan yang lega dan berniat menuruni tower tersebut, namun awal mula bencana mengerikan dimulai. Ya, Becky pun harus mengalami hal yang sama yang dialami oleh Dhani, terombang-ambing di atas ketinggian yang kapanpun dapat merenggut nyawanya itu. Untungnya Hunter dapat menarik kembali Becky ke atas, namun tangga akses untuk mereka turun telah hilang yang membuat mereka panik, dan yang lebih parahnya tidak terdapat sinyal di ketinggian tersebut, di mana mereka menemukan suar dan teropong yang hanya satu-satunya kesempatan untuk mereka mendapat bantuan. We have a flare. Hunter yang melihat postingan di IG mendapatkan ide untuk menjatuhkan ponselnya, berharap di bawah terdapat sinyal yang dapat mengirimkan pesan daruratnya dan dilihat oleh para pengikutnya itu. Need some padding? Oh, Hunter. Dear push-up. Thank you, VS. Here goes nothing. Did it work? I don't know, I can't tell. Hingga tak lama mereka pun melihat ada seseorang dengan anjingnya yang berada dekat dengan tower tersebut dan melemparkan sepatu-sepatunya itu, berharap orang tersebut dapat menemukan mereka. Namun sayangnya ia tak menyadari keberadaan Becky dan Hunter. Look, I sent you the check, man. Come on. Don't. Beberapa jam berlalu sampai matahari terbenam, mereka berada di puncak tower tersebut tanpa ada bantuan yang datang, hingga Becky pun menyalakan suarnya itu untuk memberi tanda, namun hal di luar dugaan terjadi. Mereka pun melihat ada orang di atas menara, namun bukannya menolong memanggil bantuan, mereka malah menolong dengan cara memindahkan mobil Hunter entah kemana karena menghalangi gerbang masuk alias maling yang membawa kabur mobil Hunter. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sesaat semua harapan mereka pun telah sirna. Becky dan Hunter harus melewati malam yang dingin dan angin yang ngegelebuk di atas menara tanpa perlindungan apapun. Hingga akhirnya terkuak konspirasi besar-besaran cinta segitiga makan teman makan teman yang Hunter mengakui menjalin hubungan dengan Dhani tanpa sepengetahuan Becky yang sudah ia jalani selama 4 bulan. 4 months. I'm sorry. I am so. Pada saat Hunter dimintai Becky untuk menjadi pendamping pemanjat tebingnya, ia tak kuasa melihat kemesraan mereka, dan saat Dhani sudah mokad, Hunter memutuskan melarikan diri karena Hunter tidak ingin hubungan mereka hancur akibat cinta yang pabelit dan tidak kuasa berada di samping Becky. Messed up this all was. And it's all my fault. Hunter pun merasa bersalah dan meminta maaf atas apa yang ia lakukan kepada Becky, hingga matahari terasa semakin mendekat dan haus melanda tenggorokan. Hunter berinisiatif untuk mengambil tas yang tersangkut di parabola yang sebelumnya terjatuh dengan berbekal tali tambang yang ia punya. Namun tali yang ia gunakan tak cukup panjang untuk sampai mengambil tas yang berisi perbekalannya itu, dan lagi-lagi Hunter melakukan hal gila dengan melepas pengaman dari badannya. Namun masalah baru muncul, di mana tali yang membawanya turun berada agak jauh. Dengan bantuan tongsis, Hunter berusaha mengaitkan tas tersebut, lantas ia melompat. Kini giliran Becky menggeret Hunter dengan sekuat tenaga, di mana Hunter yang sedikit lagi sampai ke atas
harus disoledas alias terpleset, di mana Becky yang mengira Hunter telah moka dan berpikir aneh pun perlahan melihat ke bawah, namun sutradara berkehendak lain di mana Hunter bergelantungan di ujung tali dengan tersangkut tas tersebut. I hurt my hands real bad. I don't think I can. Akhirnya mereka mendapat ide untuk mengirim surat ke motel yang sebelumnya mereka menginap menggunakan drone. Namun sial terus menghampiri mereka di mana drone yang membawa surat itu kehabisan baterai dan mengurungkan niatnya tersebut. Entah apa yang harus mereka lakukan lagi, berbagai cara telah dicoba, namun semua usaha mereka gagal dan hanya bisa pasrah berserah diri kepada sutradara. Hingga malam pun tiba, Becky yang terbangun mencari Hunter yang hilang dan diserang oleh burung pemakan bangkai. Betapa kagetnya Becky saat melihat tubuh Hunter sedang dipacok oleh burung itu, namun semua itu hanya mimpi buruk yang dialami oleh Becky. Saat terbangun, Becky pun melihat ke lampu yang berkedip dan teringat trik yang diajarkan Hunter saat berada di motel dan memutuskan untuk mengecas drone dengan trik yang serupa. Tak banyak pikir, Becky pun langsung memanjat tiang lampu itu dengan kaki yang terluka dan tenaga yang tersisa hanya sedikit. Namun mereka tak punya pilihan lain karena itu harapan satu-satunya. Becky yang hampir menyerah pun mendengar teriakan Hunter yang berada di bawahnya dan tekad yang kuat untuk bertahan hidup hingga terus memanjat dengan penuh rasa sakit dan akhirnya sampai di puncak tiang tersebut. Tak mau buang waktu dan tenaga, Becky langsung menyambungkan casan yang diajarkan oleh Hunter. Namun hal itu tak semudah yang dilihat. Becky pun menggunakan cincin pernikahannya agar casan tersebut dapat terkoneksi dengan drone itu. Selama drone belum terisi penuh, selama itu juga Becky harus berada dalam posisi yang amat sangat sulit, ditambah luka di kakinya mengundang burung pemakan bangkai yang mencium bau darah dari lukanya tersebut. Tangan Becky pun mulai gemetar bersamaan dengan burung yang terus menyerang Becky yang membuat tas yang dibawanya terjatuh kembali hingga baterai drone pun terisi penuh. Why did you catch the bag? Dengan penuh harapan mereka pun menerbangkan drone tersebut yang mengarah ke motel dan terlihat di layar monitor sudah dekat. Tiba-tiba ayawe halangan teh. Becky dan Hunter pun semakin putus asa, entah apa yang harus dilakukannya lagi agar ada orang yang menyelamatkannya, hingga Becky akan mencoba kembali hal yang sama dengan harapan satu-satunya, yaitu menjatuhkan HP-nya menggunakan sepatu dan meminta Hunter melepaskan sepatu itu. Namun Hunter menolak dan berkata, ternyata Hunter telah mokan, terpeleset dan terjatuh saat mengambil tas dan berusaha kembali ke atas. Namun Becky yang pikirannya sudah dihantui rasa takut berlebih atas apa yang terjadi, membuatnya berhalusinasi bahwa Hunter selamat. Malam pun kembali poek dengan bersamaan datangnya badai yang ganas dan sebisa mungkin Becky bertahan hingga hari esok dengan melihat foto ayahnya dan video saat ia masih kecil. Di sisi lain, ayah Becky mencari selama beberapa hari, namun hasilnya nihil karena HP Becky tidak dapat dihubungi, di mana keputusasaan Becky semakin menjadi-jadi. Ia membuat pesan singkat dan video meminta maaf kepada ayahnya dan menyesali atas apa yang sudah ia lakukan, karena sebenarnya Becky sangat menyayangi ayahnya. By the time you see this, I'll be gone. I love you. Keesokan paginya Becky yang melalui badai semalam masih bertahan dengan burung bangkai berada di sisinya sembari macokan alias mematuki luka Becky yang hal itu sengaja dilakukannya. Ya, Becky pun memangsa burung tersebut agar dapat bertahan hidup dan bertenaga untuk menghadapi semua itu, hingga Becky pun memutuskan untuk turun menghampiri jasad Hunter dengan berbekal tali tambang.
Becky tetap dengan rencananya, berharap pesannya akan terkirim pada sang ayah dengan memanfaatkan tubuh sahabatnya dengan memasukkan HP dan sepatu ke dalam tubuh Hunter lalu menjatuhkannya. Akhirnya Becky pun berhasil mengirim pesan itu pada sang ayah, di mana ayah Becky menghampiri jasad yang ia kira adalah Becky, dan akhirnya Becky pun selamat, namun ia harus kehilangan sahabatnya itu.